Tanggal 11 November tahun 2024 ini sudah resmi akan dibuka jalur Bakomsus, yaitu Bakomsus Pertanian, Perikanan, Ilmu Gizi, Kesehatan Masyarakat, dan Peternakan. Lalu bagaimanakah kisi-kisi dan persyaratannya? Berikut informasinya. Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa di channel Police with Attitude. Jarang banget ya saya nyebutin channel ini. Oke rekan-rekan, sebelum dilanjutkan videonya, alangkah baiknya rekan-rekan tuh subscribe dulu lah. Jadi jangan cuma nonton doang nih, bantu like, share, dan subscribe. Oke rekan-rekan, kebetulan saya juga kan alumni Bakomsus ya. Saya tuh daftar polisi lewat Bakomsus olahraga. Nah jadi ya saya paham lah gimana cara-caranya, tes akademiknya gimana. Jadi saya ada gambaran lah, pasti kurang lebihnya seperti inilah. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai Bakomsus Pertanian, Perikanan, Peternakan, Ilmu Gizi, dan Kesehatan Masyarakat. Yang dimana nih, jalur Bakomsus ini termasuk baru ya. Karena ini kan mengikuti kebijakan Presiden kita Bapak Prabowo, bahwa akan memperkuat dari segi pangan dan lain-lain. Oleh karena itu, Polri juga akan mendukung program pemerintah ini. Kalau soal latar belakang Bakomsus dan pengertian Bakomsus udahlah kayaknya nggak usah dibahas ya. Kan saya ada tuh video saya tentang Bakomsus, itu udah jelas lah. Jadi di sini saya fokus akan membahas mengenai kisi-kisinya seperti apa, persyaratannya seperti apa untuk 5 Bakomsus yang baru ini. Jadi secara singkatnya tujuan untuk dibukanya Bakomsus ini adalah untuk itu nantinya akan ditempatkan di divisi-divisi yang dibutuhkan oleh keahlian spesifik tersebut, seperti di bidang kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlindungan pangan, hingga penyuluhan dan edukasi di masyarakat. Rekan-rekan, jadi untuk persyaratannya ini memang ada sedikit perbedaan ya dengan PTU. Jadi intinya untuk yang Bakomsus ini nggak bisa berdasarkan hobi. Misalkan rekan-rekan nih SMA biasa nih, SMA umum gitu. Terus rekan-rekan punya pertanian atau perkebunan, terus pengen daftar Bakomsus, nah itu nggak bisa. Jadi rekan-rekan itu harus punya legalitas dari sekolahnya ya. Mau dari SMK atau D3 atau S1. Nah itu baru bisa daftar ke Bakomsus yang dibuka sekarang. Untuk persyaratannya lihat aja ya ini ya. Saya malas juga ngomong kalau terlalu panjang. Nih baca aja. Oke rekan-rekan, sekarang kita bahas mengenai kuota. Aduh, dari segi kuota ini memang ngeri-ngeri sedap gitu. Berdasarkan TR yang sudah keluar ya mengenai Bakomsus yang saya sebutkan tadi, jumlah kuotanya yaitu Bakomsus Pertanian dan Perikanan itu sejumlah 500 orang. Kemudian untuk yang gizi dan kesehatan masyarakat sejumlah 100 orang. Sedikit banget ya. Itu satu Indonesia loh rekan-rekan. Kuota 500 itu biasa kan per Polda ya. Polda sekitar 500 sampai bisa 700. Nah ini tuh satu Indonesia gitu. Jadi agak berat juga nih kayaknya peluangnya, karena kan berhubung ini jalurnya baru, jadi mungkin masih banyak perlu dipersiapkan dan segi anggaran juga mungkin. Nah itu bisa berpengaruh juga terhadap kuota yang disediakan. Tapi ini ya rekan-rekan, ada kemungkinan juga nih mungkin sekarang dibuka nih bulan November, tapi nanti juga mungkin pas waktu Januari ketika yang bareng PTU, Bakomsus dan Akpol dan lainnya, pokoknya yang Januari udah dibuka itu kemungkinan akan ada juga tuh. Nah rekan-rekan, sekarang mari kita bahas mengenai kisi-kisi soal yang akan keluar dari tes akademik Bakomsus ini. Untuk yang pertama nih, dari segi Bakomsus Pertanian, calon peserta dari bidang pertanian akan diuji tentang dasar-dasar ilmu agronomi, pemahaman mengenai teknologi pertanian modern, pengetahuan tentang hama dan penyakit tanaman, serta teknik manajemen lahan pertanian yang berkelanjutan. Kalian juga mungkin akan diuji soal kebijakan pangan dan pertanian yang relevan dengan tugas kepolisian. Nah itulah kurang lebih kisi-kisi soalnya seperti itu ya. Kalau rekan-rekan yang lulusan SMK Pertanian atau D3 Pertanian atau S1 Pertanian, kayaknya itu nggak akan jadi sulit ya soal seperti itu, karena itu kan pelajaran setiap hari ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Bakomsus Perikanan. Bagi peserta dari bidang perikanan, soal-soal tes biasanya mencakup biologi perikanan, ekosistem laut dan air tawar, teknik budidaya perikanan, serta isu-isu tentang keberlanjutan sumber daya laut, kemudian pengetahuan dasar tentang pengelolaan kawasan perikanan, dan perlindungan ekosistem laut juga mungkin akan menjadi bagian dari ujian. Kemudian selanjutnya adalah gizi. Di bidang gizi, materi tes yang akan berfokus pada dasar-dasar ilmu gizi, dari perencanaan diet dan nutrisi untuk masyarakat, cara menangani kasus malnutrisi, serta kebijakan kesehatan masyarakat terkait gizi. Peserta juga perlu memahami isu gizi di Indonesia seperti stunting yang menjadi salah satu fokus nasional. Nah, jadi harus tahu nih caranya gimana mencegah stunting dan mengobati stunting.
mencegah sih kayaknya, kalau mengobati itu kan agak sulit ya. Selanjutnya adalah kesehatan masyarakat. Soal tes umumnya mencakup dasar epidemiologi, promosi kesehatan, manajemen layanan serta penanganan penyakit menular dan tidak menular. Kemudian pengetahuan tentang kebijakan kesehatan publik dan teknik penyuluhan di masyarakat juga menjadi bagian yang penting. Kemudian selanjutnya adalah peternakan. Serta di bidang peternakan akan diuji tentang teknik manajemen peternakan, kesehatan hewan, teknologi pakan, serta penanganan dan pengelolaan hasil ternak. Ada juga soal mengenai kesejahteraan hewan dan cara pencegahan penyakit hewan yang bisa berdampak pada kesehatan manusia. Nah, jadi rekan-rekan, itulah kisi-kisi mengenai tes Bakomsus yang akan dilaksanakan pada bulan ini. Jadi sebenarnya kan ini gampang ya rekan-rekan. Itu kan pelajaran kalian itu ketika kuliah atau ketika SMK. Jadi tinggal baca-baca lagi aja materi rekan-rekan ketika SMK, D3 atau S1. Itu pasti semua sama kan, pasti ada keluar. Ibaratnya itu semua harus hatam lah rekan-rekan. Jadi jangan sampai masa mau menjadi calon polisi dari bidang pertanian tapi nggak ngerti pertanian, kan aneh gitu. Jadi rekan-rekan itu harus benar-benar paham mengenai bidang yang akan rekan-rekan tekuni nantinya. Oke rekan-rekan, jadi mungkin cukup sekian saja lah video dari saya. Semoga rekan-rekan bisa terjawab nih semua pertanyaan. Nih videonya kan sudah dibikin nih, bantulah subscribe ya. Subscribe, like, and comment. Biar saya semakin semangat gitu bikin videonya. Sedih gitu, udah record, udah ngedit, ternyata yang nonton sedikit. Aduh, kadang suka sedih. Ya apalah, nggak penting. Oke rekan-rekan, jadi segitulah video dari saya. Semoga informatif dan bisa menjadi gambaran rekan-rekan mengenai tes Bakomsus. Sekian, terima kasih.